Mazmur 56 ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Shalom warga kerajaan, selamat datang di GPI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Kami berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu antusias dalam beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut informasi gereja untuk sepekan. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 7.30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi para wanita, kita juga mengundang untuk mengikuti ibadah online Messianic Women Ministry yang akan dilayani oleh Pastor Lukas Kusuma yang akan diadakan hari Kamis tanggal 16 Juni jam 6.30 malam via Zoom. Kami juga mengundang para jemaat untuk ikut bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam acara Breakthrough Pray and Worship yang diadakan setiap hari Jumat di Rock Royal Residence. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti secara onsite, bisa mengikuti secara online yang diadakan secara live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja kami atau scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ia hanya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Dan satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan, dia berkata pakai bahasa Surabaya, tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan, everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us.
Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya, yang dinaik dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian suara gembala kita minggu ini. Kami percaya sudah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau izinkan kembali kami minggu ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, sertai hati dan pikiran kami, biar kami dapat menerima segala firman-Mu untuk menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga akhir agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Setelah katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
kebajikan dan kemurahan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima segala pujian dan hormat kami, Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang
bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Oh yang mulia Tuhan, kuduslah namamu. namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. kekudusannya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami hampiri kekudusan-Mu Tuhan, kami nikmati. Oh.
kami percaya dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ada pribadi-Mu yang sempurna, ada mujizat. Kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, kami puji. Nikmati Bapak Ibu Saudara, Dia menjamah setiap kita. Dia masuk dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Mari bersama-sama kita katakan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. 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 Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Yes. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih dahsyat lagi, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified, oh God, I worship You. Be glorified and magnified, be glorified and magnified, be glorified and magnified, oh God, I worship You. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati, telinga kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selama 10 hari ini kita berpesta dan pesta akan dilanjutkan. Berapa saudara mengalami jamahan atau berkat daripada Tuhan? Let me see your hand. Yang mengalami angkat tangan dan tepuk tangan, terima kasih kepada Tuhan. Enter His gates with thanksgiving. Masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Kita punya 1 juta alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, the first miracle yang dilakukan dan tercatat dalam firman Tuhan ada dalam Injil Yohanes. Yaitu dalam Lukas pasal yang kedua.
Dalam Lukas pasal kedua itu dikatakan pada hari yang ketiga, maka pada saat itu Maria diundang dan Yesus dan murid-muridnya ada di pesta itu. Ya, ada di mana? Pesta, bukan tempat kebaktian, saudara ya, di pesta. Lalu ditampilkan ayatnya. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, bukan cuma itu firman Allah mengatakan, so bayangkan pesta ya. Karena itu kebaktian itu mestinya seperti pesta. Bukan seperti mengantar mayat ke kuburan. Ya, saudaraku, kan banyak yang kebaktian model gitu. Musiknya kayak musik horor. Pendetanya serem. Tidak pernah ketawa ya saudaraku ya. Sebab ketawa itu haram saudaraku. Saudara, orang di luar kita aja mengatakan kita ini a singing religion. Saya nggak suka istilah religion itu. Tetapi saudaraku selalu ada lagu baru. Kenapa? Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Kitab Kisah Para Rasul tidak pernah berhenti di pasal 28 ya. Dan juga mujizat yang dilakukan Yesus tidak pernah berhenti kalau sudah baca Injil Yohanes. Tetapi berlanjut sampai sekarang, bahkan hari ini. Beberapa saudara akan menerima mujizat daripada Tuhan. Jawaban doa saudara yang percaya berikan tepuk tangan. Karena ada satu power, ada kuasa di dalam ekspektasi. Apa? Ekspektasi. Ya. Dan kemudian kenapa hari ketiga? Hari ketiga itu hari apa saudara? Kalau bagi orang Yahudi hari ketiga itu Yom Solisi, itu adalah hari Selasa saudara ya. Bukan hari Rabu. Ya kalau saya baca hari Rabu dengan kacamata penanggalan Gregorian. Penanggalan Yahudi ya hari ketiga. Minggu itu hari ini hari pertama ya. Bukan hari ketujuh, ini hari pertama. Hari ketujuh itu Sabat, Sabtu saudara. Dengar saudaraku, kenapa mereka banyak menikah pada hari ketiga? Sebab pada waktu penciptaan Tuhan melihatnya semuanya baik. Dan dia melihat bahwa itu adalah baik, it is good. Itu 2 kali. Kalau saya melihat orang-orang Tionghoa itu menikah, ya terutama yang masih tradisional, ada huruf di belakang itu double happiness, Swangsi, ya. Double happiness. Berapa banyak saudara mau mengalami double happiness, double joy, double blessing? Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Tapi kalau Tuhan melihat kehidupan kita dan keluarga kita, apakah Tuhan berkata it is good? Jadi bukan how ya, and how. Bukan cuma good, very good. Tetapi pada hari yang ketujuh Tuhan berkata it is very good. Rencana Tuhan buat saudara adalah very, very, very good. Amen. Tetapi apa yang terjadi? Ibu daripada Yesus mendekati Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. They ran out of wine. They have no wine. Dan dikatakan di sini mereka kehabisan anggur. Saudara, orang Yahudi ada banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan mereka Yesus tidak minum anggur. Yesus berkata, aku tidak akan minum hasil buah anggur. Termasuk kismis, termasuk grape juice, termasuk wine. Sampai nanti pada hari yaitu pesta pernikahan anak domba. Ya. Tetapi sebagai orang Yahudi, ya dia minum anggur. Air dan anggur, cuma 2 aja saudara ya. Dan mereka kehabisan anggur. Kadang-kadang krisis Tuhan izinkan supaya kita cari Kristus. Krisis Tuhan izinkan supaya kita mencari. Saudara bayangkan, saudara sedang mandi, sedang keramas, mendadak pet, airnya habis. Pernah ngalami? Saya sering ngalami saudaraku, sebab ini Indonesia. Saudara sedang belajar, mendadak waktu hujan, blar, trafo meledak, lampunya mati. Ngalami juga ya. Dan ketika terjadi 2 tahun ini, saya melihat makin menipis tabungan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali krisis diizinkan supaya mujizat bisa terjadi. Ya, saudara, ada yang berkata, Pak, saya sudah kehabisan kesabaran kepada istri saya. Saya sudah nggak tahan lagi dengan suami saya.
Apa yang habis saudaraku? Anugerah. Lebih buruk daripada kekurangan uang, itu kehabisan anugerah saudara ya. Saudara, kalau orang berkata saya sudah nggak tahan, saya sudah mau meledak. Saudara tahu bahwa love is kind. Kasih itu baik dan kasih itu sabar. Love is patient and love is kind. 1 Korintus 13, kasih itu ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Dan di sana dipakai perkataan makrotimia, ya, long suffering. Amen. Saudara tidak usah angkat tangan. Berapa banyak daripada kita mengalami kehabisan? Ya, tidak usah angkat tangan saudaraku. Ada kabar baik buat saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Yesus mengerti. Senang gak punya Tuhan yang peduli? Tetangga sebelah, orang di luar sana, Allahnya tidak mau dipersekutukan dengan siapapun. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Pada waktu itu Maria datang pada Yesus. Apa Yesus sudah pernah melakukan mujizat sebelumnya? Sudah belum? Belum. Ini mujizat pertama. Saudara, pada waktu dia bersama murid-muridnya, dan disebutkan apa sudah lengkap 12. Mungkin belum, karena waktu itu dia masih di Galilea. Kana yang di Galilea. Kana itu artinya yaitu padang alang-alang. Manusia itu seperti alang-alang saudara. Kena angin begini, kena pengajaran begini. Itu tanda tidak dewasa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan merubah Simon menjadi Petrus. Simon itu alang-alang. Mudah berubah, mudah menyangkal Yesus. Petrus itu batu yang tidak bergerak. Yesus adalah Petra, batu karang yang besar. Tidak ada dasar yang diletakkan kecuali Petra. Nah kemudian Maria datang pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum sampai. Sering saya merenungkan apa artinya. Pertama kita tahu namanya mujizat. Tidak ada manusia bisa membuat mujizat. Kalau kita katakan pada orang zaman dulu, kita bisa kirim surat dalam kurang dari 1 detik. Mereka berkata, tidak mungkin. Ini teknologi. Ketik tes, nyampe saudaraku ke Amerika. Saya bisa lihat aja adik saya yang di Amerika. Teknologi, bukan mujizat. Tetapi ketika saudaraku, saya dideteksi kanker getah bening dengan banyak benjolan di perut saya. Saudaraku di Indonesia saya dikirim untuk diperiksa kembali. Maka dokter yang di Singapura itu, Dokter Lim tidak menemukan penyakit apapun pada saya. Dia geleng-geleng kepala dan dia berkata, that's what you call it miracle. Yes doctor, is miracle from Jesus. Hilang semua. Dia bandingkan 2 foto itu. Alat yang sama, satu di Indonesia, satu di sana. Dan dia berkata, maybe your doctor totally wrong. Dokter yang meriksa saya ada di samping saya. Itu miracle. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan sugesti, itu miracle. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang ditunggu oleh Tuhan waktunya? Saya percaya pada saat itu, ini versi saya. Dilaporkan pada pengantin. Wah mas, anggurnya habis loh. Waduh, mukanya jadi merah, saudaraku, dia stres saudaraku. Sebab apa? Anggur itu harus dipersiapkan. Ya, tidak bisa diganti dengan grape juice. Tidak, zaman itu juga tidak ada Coca-Cola. Amin. Dan dia berkata pasti kita akan dipermalukan. Jangan lupa pasangan ini dua-duanya Israel.
Ada satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa Tuhan peduli bukan cuma untuk perkara besar. Saya ulangi ya. Seringkali ada orang berkata, Pak ini urusan kecil, kenapa minta tolong Tuhan? Sebab kamu dan saya adalah umatnya, bahkan anak-anaknya. Satu-satunya kerajaan yang isinya putra-putri para raja adalah kerajaan sorga. Berapa banyak saudara adalah warga negara kerajaan Allah? Tepuk tangan buat Allah kita. Saya percaya, tidak tertulis dalam Alkitab, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka belum kenal dengan Yeshua, tapi mereka punya perjanjian. Sebab mereka keturunan Abraham. I will bless you. I will be with you. I will protect you. And I will bring you back to your land. Janji. Saudaraku, berserulah pada Tuhan waktu kesesakan. Dia akan melepaskan engkau. Dan engkau akan memuliakan dia. Tidak tercatat sih. Cuma kalau saya baca Alkitab dengan kacamata Yahudi, saudaraku. Hari ketiga itu Tuesday. Saudara, buat saudara selalu ada hari ketiga. Yesus bangkit pada hari keberapa? Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga. 2 hari Tuhan, 2000 tahun yang lalu dia datang melangkah di semuka bumi ini. Tapi sekarang yang ada adalah Roh Kudus. Dan kita memasuki hari ketiga. Di mana dia akan memerintah alam semesta dari bumi ini selama 1000 tahun. Dan setelah itu langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru akan turun dari sorga. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini perkataan Maria. Apa saja yang dikatakannya, lakukan itu. Ini bukan reklame Nike ya, just do it. Whatever he said, just do it. Bukan do it ya, lakukan itu. When I find myself in times of trouble, Mother Mary come to me and say the words of wisdom. Let it be bohong. Maria tidak berkata let it be. Dia berkata just do it. Amin. Banyak orang punya pikiran let it be. Ya bagaimana nanti Pak? Que sera. Whatever will be, will be. Itu bukan Alkitab. Itu orang putus asa. Orang tidak mengerti rencana Tuhan. Whatever he say, do it. Itu perkataan terakhir yang tercatat tentang Maria ibu Yesus. Tidak pernah ada lagi. What a word of wisdom. Lalu Yesus berkata, ya saudaraku, dia pergi ke bawah. Mungkin ada 2 lantai atau bagian paling depan, tempatnya pelayan. Yesus selalu tertarik kepada siapa? Orang yang rendah hati. Yang punya servanthood. Dan di situ ada 6 pot dari batu. Isinya air untuk apa? Mencuci kaki dan tangan. Orang belum masuk, saudaraku rupa ada broadcast zaman dulu. Karena jalanannya kan saudaraku belum dipasang batu dan sebagainya. Dan semua berdebu. Dan mereka kalau makan kan lesehan begitu ya. Bukan duduk di kursi seperti saudara. Dan karena itu kaki mesti dicuci oleh siapa? Oleh pelayan-pelayan. Aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Apa yang kau mau daripadaku ibu? Apa urusan kita? Yesus tidak berkata EGP emangnya gue pikirin. Dia cuma bilang waktuku belum tiba. Kenapa saudara belum ditolong Tuhan? You must cry to the Lord. Berserulah kepadaku. Bukan lapor tetanggamu. I will deliver you. Aku membebaskan kau. Dan kau akan memuliakan aku. Saudara yang kasih Tuhan 33 tahun yang lalu. Saya datang ke Bali, tapi 43 tahun yang lalu saya berseru pada Yesus. Yesus,
Kalau engkau sembuhkan aku, berikan aku kesempatan hidup satu kali saja. Kemanapun engkau suruh, aku mau pergi. Dan kemudian perintahnya, isilah penuh dengan air. Aslinya sudah ada. Katanya isinya sekitar 120 sampai 150 liter. 1 galon itu 4 liter. Jadi isinya kira-kira 30 liter. Kalau 6 ya 720 sampai 750 liter. Betul? Nah saudaraku, apa yang terjadi? Isi penuh. Ini kuncinya. Air menggambarkan firman Tuhan. Pot, batu yang isinya air itu gambaran perjanjian lama. Lalu perkataannya membutuhkan keberanian lebih besar lagi. Bawalah, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara bayangkan zaman dulu rupanya ada wedding organizer juga. Ada MC-nya. Ada master of ceremony. Dan saudara bayangkan dari pot batu untuk cuci kaki. Saudaraku, jangan anggap enteng humility. Humility is the key of the kingdom. Saya ulangi sekali lagi, humility, kerendahan hati adalah kunci kerajaan. Tuhan selalu drawn, selalu tertarik kepada orang yang rendah hati dia akan angkat. Tapi orang sombong diturunkan dari takhta. Dia mengangkat orang miskin dari debu. Dan orang yang hina dari lumpur dan mendudukkannya bersama para bangsawan bangsanya. Rencana Tuhan sudah dijadikan bangsawan. Bukan bangsa nitangi awan ya. Yang datang kebaktian jam 7 tidak termasuk bangsa nitangi awan. Yang datang jam 7 ini pasti cinta Tuhan Yesus. Paling sedikit bangun jam 5, setengah 6. Tepuk tangan bagi Allah kita ya. Tapi saya lihat masih banyak yang terlambat ya. Kebaktian kembali jam 7. Bukan 7.30. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ketika dicicipi. Saudara, saya bayangkan agak gemetar ini. Yang bawa cedok itu untuk dites. Ketika dicicipi, matanya terbuka. Saudara, bagaimana kita membedakan air dengan anggur? Gampang, dicicipi. Kata David, taste and see that the Lord is good. Taste dulu baru see. Taste and see that the Lord is good. Dulu Bapak Alex Abraham mengajar kita. Kalau memberitakan Tuhan Yesus pada orang lain, sama seperti memberikan jeruk untuk dicicipi. Udahlah, cicipi dulu. Di situ kamu bisa tahu. Dan dia kaget. Dia sudah jadi master of ceremony. Dia sudah jadi pemimpin dari wedding. Saudaraku, selama mungkin pengalaman 15-20 tahun. Dia tidak pernah mencicipi ada anggur seperti itu. Lalu dia memanggil siapa? Pengantin pria. Orang lain biasanya. Jangan hidup biasanya. Amin. I won't be satisfied with ordinary. Lagu yang kita nyanyikan tadi, aku tidak akan puas dengan biasa-biasa. Apa kabar? Ya biasa saja. No. Apa kabar? Kan tidak percaya? So musik bilang gini, luar biasa. Oke? 1, 2, 3, apa kabar? Gitu saudaraku. Orang kaget saudaraku. Kalau sudah biasa-biasa saja, bagaimana orang akan menyembah Yesus yang kita sembah? Tuhan merubah hidupku dari air menjadi anggur. Dari biasa menjadi luar biasa. Dari ordinary pada extraordinary. From natural to supernatural. Saudara kasih tahu bahwa membuat anggur itu, anggur sangat berbeda dengan Coca-Cola. Anggur itu, yaitu nilainya dari mana? Umurnya.
Saya diberi hadiah memang untuk souvenir oleh pendeta Samuel Yusuf, yaitu anggur dari Australia, mereknya Penfold. Ya, saya cuma pajang saja, dia bilang, Pak jangan diminum Pak, terlalu mahal katanya. Hanya buat pajangan saja. Nah yang ini saudara pernah tahu, Petrus 1982 ini berapa harganya? Tebak aja berapa? Satu botol 750 cc, 750 ml, nggak sampai 1 liter. Berapa harganya? Ini bukan yang paling mahal loh. Berapa harganya? Ada yang tahu? 75 juta. Baru-baru ini saya diminta menghadiri pernikahan putri dari Bapak Haritanu. Namanya Jessica. Dan pada waktu Jessica masih SMA, dia tahu bapaknya koleksi anggur. Dan dia berkata pada temannya, yuk kita kasih oleh-oleh papa. Dia masuk ke wine shop dengan PD-nya berkata, saya minta yaitu anggur Petrus. Dikeluarkan. Dia kira berapa sih? Paling 2-3 juta. Ya, kalau buatan Bali ya lebih murah lagi. Saudara, ketika ditagih dia kaget, 5.400 US dollar. Waduh, saudaraku sudah kadung. Dia kata buat temannya, kita keluarkan semua tabungan kita tidak jadi belanja. Dia pulang bawa 1 botol. Ketika papanya dikasih itu, loh ada apa kamu beli ini? I love you Pak. Nangis papanya. Saya tidak akan minum ini sayang. Nanti aja waktu kamu menikah, kita buka, kita minum sama-sama. Saudara, anggur yang dibuat oleh Yesus pasti lebih bagus daripada Petrus. Betul? Nah baru-baru ini ada anggur Petrus ini yang tahun 2000. Kalau yang itu kan 1982. Ini tahun 2000. Dibawa ke ISS. ISS itu yaitu saudaraku stasiun luar angkasa. International Space Station, ISS. Ditaruh di sana, di luar angkasa, belum sampai mana-mana loh, cuma di luar angkasa, selama 14 bulan. Rasanya dan juga saudaraku, semuanya itu berubah. Cuma ditaruh luar angkasa selama 14 bulan. Dan baru-baru ini oleh Kristi akan dilelang. Ada 10 botol. 1 botol harganya $1 juta. 14,5 miliar. Saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan berapa nilai dan berapa manisnya, hebatnya anggur made in Jesus. Bukan Petrus, Yesus. Pada waktu itu matanya terbuka. Demikian juga kita tidak bisa menerangkan orang tentang baptisan Roh Kudus. Kita tidak bisa menerangkan orang tentang kelahiran kembali. Mereka harus mengalami sendiri. Kalau orang ejek saya, apa itu? Bahasa roh itu apa? Cakaraba, sandalawas katanya. Mereka tidak ngerti. Itu adalah kode rahasia ke sorga. Cuma mereka melihat bagaimana saya hidup berkemenangan. Mereka melihat bagaimana saya hidup di bawah langit yang terbuka. Bagaimana kita hidup dengan otoritas dan kuasa pada Tuhan. Karena itu saudaraku, taste and see that the Lord is good. Semua orang biasanya memberikan yang baik dulu. Setelah orang agak teler-teler dikit, lalu diberikan yang kurang baik. Baru-baru ini ada sepasang suami istri punya putri cantik, didekati seorang pemuda. Ngakunya Kristen ngakunya. Tetapi pada waktu ketemu pertama, dijemput pakai mobil bagus. Tapi setelah kenal tidak lama lagi, yaitu disuruh pulang naik Grab.
Orang tuanya berkata nehi. Itulah manusia. Waktu pacaran aja dibukakan pintu untuk naik ke mobil. Setelah menikah, punya anak 3, nunggu di luar. Kok enggak dibukakan pintu nih? Suami tanya, kenapa kamu enggak masuk? Lumpuh ya? Itu bedanya orang nikah 6 bulan dengan 6 tahun, saudaraku. Atau sebelumnya, waktu pacaran kan paling baik. Sayangku, cup, aku makan martabak kesukaanmu. Tidak lupa juga terang bulan kesukaanmu. Setelah menikah, cuma teksnya OTW. On the way. Yang ketawa punya pengalaman. Yang punya pengalaman bertobat. Seharusnya anggur itu makin manis. 3 minggu yang lalu, kami dirayakan oleh jemaat di Surabaya. Jemaat Surabaya itu sangat yaitu perhatian pada kita. Bukan berarti sini bukan, tapi kebiasaan mereka. Setiap 5 tahun saya dirayakan. 25, ya waktu saya akan bayar hotel, ada orang yang berkata ini terlalu repot pakai punya saya. Lalu kemudian jadi kebiasaan, ulang tahun pernikahan ke-30, ke-35, 40, kemarin itu 45 saudara. Dan mereka sudah siap untuk yang ke-50. Nggak senang ya? Saudara, age means quality. Saya dengan istri mengalami kemanisan anggurnya Yesus. Sebab Yesus memberikan yang baik terus menerus sampai dengan sekarang. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Tadi ada yang keluarkan kalkulator. Nah Pak, kalau 1000 liter. Ya saudaraku, bukan 1000 liter, ya 750 liter lah. Ya, so bisa bayangkan berapa harganya. Itu 0,75 loh. 100 kali kan berarti ya. 100 kali kan. Berarti kalau 75 juta ya kalikan aja. 7,5 T. Ya, bukan miliar. Hitung saja berapa saudara. Dan mereka kaget saudaraku. Ini kabar baiknya. Barang siapa percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati tidak akan dipermalukan. Dia berkata sebab hatinya melekat kepadaku. Aku akan membebaskannya. Aku melindunginya. Dan aku akan memuliakannya. Dan dia akan memuliakan aku. Jangan puas dengan air. Tapi sekarang bagaimana ngalami mujizat pertama? Whatever he say, just do it. Ketika Tuhan berkata pergi ke Bali. Saya pikir-pikir dulu itu kan jaminannya apa? Aku mesti nutup perusahaanku, meninggalkan semuanya, pergi ke Bali with nothing. Saya cuma bawa Alkitab saya, sekarang Alkitab saya bawa saya kemana-mana. Percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, gedung ini tidak terlalu besar sih untuk ukuran sekarang, tapi satu bukti. Tuhan selalu memberkati di waktu krisis. Kita dapat izin tahun 96, langsung kita bangun dengan iman. 98 selesai. Tanpa hutang. Saya nggak dengar itu. Tanpa hutang. Sebab anggur daripada Yesus itu akan selalu yang terbaik sampai terakhir. Amen. Yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya mengerti Tuhan adalah the Lord of full supply. The God of full supply. Kemana istri saya berkata, kamu sadar gak sayang ini hari ke-800. Dari 27 Maret yang lalu sampai sekarang. 800 hari. Dikirim makanan
saudaraku. Vitamin, obat-obatan waktu dulu zamannya pandemi, kita katakan akademi. Saudaraku, kalau apa yang terjadi saat ini ada yang krisis. Mujizat itu harus terjadi ketika ada krisis. Salah satu yang ditunggu oleh Yesus mungkin tetes terakhir. Saya mau cerita tentang Pak Roni. Pada waktu dia meminang Nancy istrinya, ayah mertuanya berkata begini, ini saya mantu pertama dan harus pesta besar. Pak, saya ini pendeta. Rencananya tuh pemberkatan nikah, lalu ya snack lah di gereja. Oh, tidak bisa. Jangan khawatir. Saya yang tanggung biayanya semua. Dengan janji itu dia nyewa satu tempat, dipersiapkan semuanya. Sampai beberapa hari sebelum pesta, Pak Roni telepon saya. Pak, ada masalah nih Pak. Oh ya? Masalah itu masalah. Amin. Krisis itu, we have great Christ for every crisis. Proyeknya itu gagal Pak. Uangnya enggak keluar. Dan ayah mertua saya angkat tangan. Bagus Ron kalau angkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Pertanyaan saya pada Pak Roni gini. Ron, saya pakai bahasa Surabaya. Kamu itu soge atau melarat? Kamu itu suge atau melarat? Kalau saya tanya dia mikir dulu. Suge Pak. Oke? Go. Artinya kita kan punya keluarga besar. Dia memang tidak rencana pesta tapi masa dibiarkan. Kalau saya bilang begitu artinya saya avalis. Saya penanggung jawab. Go. Tetapi Pak Roni cerita saya. Ya memang Pak Arifin saya berjanji. Tapi dia cerita. Ketika dia duduk di pelaminan itu seperti hot seat. Kalau ada tamu datang sebab Pak Roni ini temannya banyak sekali. Dari segala kalangan. Dia bilang, nih dia bilang istrinya manggil Noni. Nih, oh, datang lagi nih. Buka meja lagi nih. Dia gini. Kan matanya besar gitu. Saya bayangkan dia seperti pengantin itu. Karena sudah kehabisan anggur saudara. Tapi Pak Roni cerita. Tidak pernah kekurangan sampai dengan hari ini. Dan bukan cuma itu saudaraku. Ketiga anaknya, satu putra dua putri semuanya lulusan Amerika saudaraku. Dan putri yang terakhir lulus dengan summa cum laude. Dengan indeks prestasi 4.0. 4. Tepuk tangan bagi Allah kita. It is very good. Itu rencana Tuhan. Tapi belum selesai. Dia mau kita very, very, very good. Saudaraku, itulah manusia. Berikan yang baik dulu baru yang tidak baik. Setelah kenyang, setelah puas, setelah agak tipsi, setelah agak mabuk. Dalam Kisah Rasul 2 hari raya Pentakosta, ketika mereka mengucapkan bahasa yang mereka tidak mengerti, bukan glosolalia tapi zenolalia. Orang-orang dari Arab, orang-orang dari Libya, saudaraku dari Sudan yang datang ke kebaktian, mereka semua Jew, cuma dari daerah-daerah lain, saudaraku, mereka kaget, kok bisa ngomong bahasa mereka. Padahal mereka tahu nih orang-orang ini orang Galilea, ada beberapa dari Yudea. Saya ngalami dalam hidup saya tentang bahasa asing itu. Satu kali saya ada di Semarang. Dan yang paling rajin doa malam itu dari satu daerah kumuh di Semarang. Satu desa yang orang-orang yang sangat sederhana. Dan ibu gembala yang datang pada saya. Pak, kenapa ini? Ini kok aneh ibu ini. Pakai jari begitu. Orangnya sederhana. Tapi dia angkat tangan. I love you Jesus. Bahasa Inggris saudaraku.
I adore you. Bu, dia bahasa Inggris. Loh Pak, bahasa Indonesia aja enggak bisa. Dia biasa bahasa Jawa. Langsung bahasa Inggris. That's our God. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Amin. Jadi kita sebagai orang Indonesia, jangan minder. Biasa toh, kalau ada orang luar negeri. Dan kita orang Indonesia yang diminta doa itu yang luar negeri. Indonesia luar negeri minded, saudaraku. Nah, termasuk saudara ya. Sebab kita cuma saluran. Amin. Itulah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Mujizat terakhir di mana, saudaraku? Mujizat pertama is in the house. Pernikahan terjadi di rumah. Paling dipasang terop, begitulah. Kayak kebiasaan orang-orang kita. Mujizat terakhir ada di marketplace. Di dunia kerja. Ketika murid-murid tidak mendapat apa-apa. Mungkin Anda seperti beberapa murid itu. So setia pada Tuhan. Tapi selama 2 tahun ini. Bukan cuma menipis. Bukan cuma habis. Tapi tidak mendapat apa-apa. Yesus mengerti. Yesus peduli. Segala persoalan yang kamu hadapi. Anak-anak, apakah engkau punya lauk pauk? Yohanes 21. Yesus tanya, apa kamu punya lauk untuk sarapan? Ketika mendengar itu, Yohanes berkata, it is the Lord, itu Tuhan. Tuhan kita peduli apa yang kita makan tadi pagi. Dan Tuhan juga tahu kalau kita berpuasa selama 10 hari ini. Untuk to have more of Jesus. More of His Spirit. Yesus datang sebagai tamu. Bukan pemimpin pesta. Tapi sejak 43 tahun yang lalu saya jadikan dia raja, jadikan Tuhan dan pemimpin pesta dalam hidup saya. Karena itu saya tidak pernah kehabisan anggur, tidak pernah kehabisan apapun. Dia adalah El Shaddai, God who is more than enough. God is a full supply. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Satu hari saya dapat telepon dari seorang jemaat kita. Anaknya lahir prematur di Singapura. 6 bulan harus, dan anaknya cuma sebesar telapak tangan ini. Dan asupannya cuma 1, air susu ibu. Dan kalau 6 bulan masih kan belum full grown. Yang dalam diri ibunya. Mereka kehabisan lebih berat daripada anggur. Lebih berat dari duit. Air susu ibu. Lah kalau di Indonesia, tolong ibu-ibu di Singapura dia tidak kenal siapapun. Saya bilang sama dia gini, kamu tahu nama Tuhan itu adalah Shaddai, El Shaddai. El Shaddai itu adalah yang berbuah dada ganda. Sepasang sudah lebih dari cukup, siapa tahu kembar ya. Tapi ini berbuah dada ganda. Saya doa, ya Pak, saya beri nama anak saya Precious. Tapi saya mau tambahi Pak, expensive. Sebab kalau manggil suster, bayar. Minta tisu, bayar. Dari mana dapat air susu ibu? So tahu apa yang terjadi? Jawaban Tuhan luar biasa. Ada seorang ibu, Yahudi Amerika. Kelebihan air susu. Dan harus dipompa keluar, kalau enggak jadi tumor. Jadi setiap hari, ibu itu datang memberikan susu buat anak ini. Yang lahir prematur ini, saudaraku. Yang aneh, anak ini saudaraku, rambutnya keriting kayak Yahudi sekarang ini. Loh saudara gak suka cita punya Tuhan seperti itu? Tepuk tangan buat El Shaddai. Saya percaya yaitu 120 liter kali 6 itu. 750 liter itu saudaraku. Ya, 1000 botol anggur itu cukup untuk memberi pesta seluruh kampung.
Dia adalah Allah yang selalu lebih dari cukup. Ketika aku memberi makan 5.000 orang, berapa sisanya? 12 bakul. Ketika memberi makan di seberang Galilea 4.000 laki-laki belum termasuk wanita anak-anak. Berapa lebihnya? Dia adalah Tuhan yang selalu lebih. Perkataan jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Satu hari saya lihat lemari pakaian saya. Kok banyak ya bajunya ya. Saya mulai bagi-bagi saudaraku. Tapi saya tidak mengerti apa yang terjadi pada saya. Kapan itu ada seorang gadis yang dulu saya kenal 20 tahun yang lalu. Saudara, dia telepon, dia ingin ketemu, ingin memberikan saya jas. Ya saya pikir terima kasih gitu. Saudara tahu, saya dikasih 6. Dan kalau ke Jakarta sudah ada 2 lagi, 8. Untung saya sudah bagi-bagi jadi lemari saya cukup saudaraku. Berbagai hal yang ukurannya sama dengan saya. Ini salah satu yang dikasih dia saudaraku. Dan semuanya adalah yang terbaik. Hidup berkelimpahan itu ternyata bukan cuma rohani. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. 801 hari. I know El Shaddai. Yeshua adalah El Shaddai itu. Berapa lebihnya kata Tuhan. Karena itu kalau saudara lihat di depan itu. Yang ada air mancur itu. Saudara selalu ada luber. Airnya itu selalu melimpah begini. Sebab itu sifatnya Tuhan. Selalu apa? Luber. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia membuat mujizat di rumahmu. Dia membuat mujizat di marketplace. Saya alami ketika saya mulai melayani Tuhan. Cuma 2 orang jemaatnya. Istri saya dan ibu mertua saya yang belum dibaptis, belum bertobat, masih suka yaitu main mayung saudaraku. Kemarin saya ditanya, berapa cabang daripada Rock Ministry? Ya lebih dari 330, 340 mungkin sekarang. Berapa jemaatnya? 45.000. Dan Tuhan bilang belum apa-apa. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dan ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu. Itu perkataan Bapa kepada Sang Putra dan Sang Putra kepada kita. Karena itu saya rindu semua saudara dibaptis dalam Roh Kudus. Dan saudara menerima anggur baru itu pada Tuhan. Roh Kudus adalah gambar seperti anggur. Sebab ketika 120 murid itu mereka ketawa, mereka sukacita. Dan sukacita dan kelihatan seperti sedikit mabuk. Mereka sedang menikmati anggur dari sorga. Api ada di atas kepala mereka, dalam hati mereka. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Hari Pentakosta pertama. Itu di Gunung Sinai. Dan ada 3.000 orang yang mati. Karena mencoba memegang gunung. Tapi hari Raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu 3.000 orang bertobat. Diselamatkan. Masuk dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Jadi rahasia mujizat pertama harus ada krisis. Apa? Harus ada krisis. Kedua kita harus menyadari bahwa ada yang kurang dalam hidup kita. Barang siapa mencari aku dengan segenap hati akan menemukan aku. 43 tahun yang lalu saya betul-betul bukan cuma krisis. Saya hampir mati. Saya punya utang yang tidak bisa saya bayar. Kalau semua yang ada pada saya cuma sebuah rumah kecil, 35 are saudaraku, kecil sekali. Ya. Dan saudara, saya jual semua tidak cukup saudaraku untuk bayar utang. Minus. Tetapi salib itu tanda plus. Dan lihat sekarang, Tuhan merubah minus saya jadi surplus, plus. Tepuk tangan buat Allah kita.
Dan ketika saya datang pada Yesus, saya berseru kepada Dia. Bukan cuma itu, pernikahan saya juga di ujung tanduk. Istri saya sudah gak tahan dengan saya. Tuhan merubah hati ini. Saya ini hatinya keras, kepalanya keras. Hati batu, kepala batu, saudaraku. Tuhan jamah saya. Dan air jadikan anggur. Kan saya pikir saya ini bukan air, saya ini cuka. Bisa jadi anggur. Ada perkataan, omongan ini sengak. Sengak itu, ngerti sengak ya? Bau cuka, itu cuka. Suami yang kayak cuka, istri kayak cuka. Tuhan bisa robah jadi anggur paling manis. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar kita juga akan bersama-sama sekali lagi untuk ada di dalam perjamuan kudus ini. Dan saudara, apa yang sebentar kita akan lakukan adalah jaminan daripada semua yang Yesus sudah kerjakan. Even saudaraku, kehadiran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita terjadi karena jaminan yang ada. Oh, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ucap syukur. Sekali lagi Tuhan, sebentar kalau kami ada dalam perjamuan ini mengingatkan kami akan pribadi, mengingatkan kami akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Sehingga hari ini Roh-Mu boleh tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Roti yang telah saudara persiapkan hari ini. Mari kita berdoa, kita angkat roti ini sama-sama. Demikian kami mengucap syukur. Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kami. Hari ini kami mengingat akan apa yang Kau lakukan. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Angkat cawan bersama-sama dengan saya juga. Ikan juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk penyucian dalam kehidupan. Sehingga saya ingatkan sekali lagi, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus dan anugerah-Nya yang memampukan kita hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati. Kau diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Angkat kedua tanganmu saudara dan terimalah berkat. Biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas saudara dan menyertai saudara, menuntun saudara, membimbing, membawa hidupmu berjalan di dalam kehendak-Nya serta memuliakan nama-Nya oleh kuat kuasa daripada Roh-Nya yang kudus. Dalam nama Yesus, semua percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GPI Rock Surabaya. Kami percaya ibadah hari ini sudah menjadi kekuatan, berkat bagi kita semua. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Rock Jawa Barat, yaitu Pastor Bob Foster. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di hotline Rock Surabaya. Mari kita share link ibadah kita hari ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua media sosial Rock Surabaya. Demikian ibadah kita minggu ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.